Sehingga karena ini di bagian gerak tubuh teman-teman, dia akan berefek terhadap pembentukan epitelisasi. Ini nih artinya dia dari dalam sampai keluar itu udah rusak. Karena tadi saya bilang semakin lama dia terpapar dengan listrik, berarti semakin banyaklah jaringan yang rusak. Nah, dari karakteristik ini kalau misalnya kita lihat pada elektrikal itu dia rusaknya sampai ke bawah. Berarti artinya fungsi semuanya itu fungsinya tuh nggak normal. Seperti biasa nih Bapak Ibu, saya izin untuk disclaimer dulu untuk kegiatan kita hari ini. Sebab hari ini juga kita akan menampilkan beberapa foto dari passion. Jadi semoga Bapak Ibu semua bisa bijak dalam menggunakan materi ini nanti ke depannya. Oke, dan hari ini tentu kita masih ditemani sama Nurse Kana Fajar. Siapa yang nggak tahu beliau? Langsung saja, jadi topik hari ini kita tentang luka bakar atau electrical burn. Nah, oke. Dan di sini akan ada beberapa pemicu sebenarnya Pak Kana ya. Jatuhnya ini sebenarnya bukan konsultasi kasus gitu ya Pak Kana, tapi ini yang mungkin biasa dihadapin sama rekan-rekan di berbagai daerah gitu ya ketika menangani luka bakar karena tersengat listrik. Salah satu pertanyaan yang dipertanyakan adalah kenapa bisa muncul keloid gitu Pak Kana. Terus Oke. kemudian kedua itu tadi dari Pak Reza seperti ini gitu ya. Kenapa dia sangat berisiko untuk terjadinya nekrosis gitu Pak Kada. Padahal si pasien ini sebelumnya sudah menjalani post op debridement gitu ya. Namun 7 hari setelahnya ternyata lukanya harus seperti ini nekrosis terus kemudian muncul belatung dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kita akan bahas dari yang pertanyaan pertama ya Pak Kada. Soal Yap. si kekerasan tubuh keloid. Oke, baik. Thank you Mbak Epi untuk share-nya hari ini ya karena ini adalah yang sempat kita apa ya aku coba untuk bertanya semalam itu ya seberapa banyak sih teman-teman tuh ngerawat luka yang bilang ada 236 orang. Wah, banyak juga nih. Berarti pasien yang beresiko ditemukan di tempat kerja dalam kategori kontraktur, keloid atau prosesnya dia dengan Iya, udah permasalahan ada tulisan. apa nekrosis yang nanti berefek ke amputasi itu kondisinya pasti akan banyak pastinya. Sehingga kalau kita ngelihat dari kasus ini teman-teman sekalian, kasus luka bakar listrik itu berbeda dengan kasus luka bakar yang dikenal dengan burn ya. Jadi luka bakar burn sama kondisinya electrical itu beda. Jadi kalau electrical itu tergantung voltase yang masuk ke dalam tubuh itu berapa. Terus yang kedua adalah kalau dia kondisinya kenanya yang model direct, jadi yang langsung, itu terkadang akan menyebabkan proses terjadinya kontrak listrik dan menyebabkan kerusakan yang cukup luas di dalam tubuh. Ada yang kondisinya kena arus bolak-balik, itu ada. Ya, ketika terjadi arus bolak-balik itu, teman-teman sekalian, yang terkadang dia hanya terjadi prosesnya ya seperti ini nih contohnya nih ya terjadi apa namanya luka luka listrik karena dia sebentar ya sehingga kerusakannya itu prosesnya kita lihat tuh memang di luarnya doang kayak gini teman-teman nekrosis tetapi kita lihat masih bagus tetapi yang membedakan dia dengan burn itu dia kalau luka listrik itu dari dalam karena dia proses hantarannya itu mulai dari tulang kemudian ke perifer kayak gitu tuh ya semakin kondisinya lama kita kena luka semakin hancurnya mulai dari dalam itu keluar prosesnya kayak gitu jadi kalau seandainya sudah kita ngelihat adanya nekrosis yang berkepanjangan sampai dia kering modelnya itu artinya dia udah rusak dari dalam sampai luar kayak gitu tuh. Nah, dampak ini nanti yang akan kita lihat adalah dari apa jenis listrik yang kena ke dalam tubuh kayak gitu tuh. Nah, kalau kita lihat dari model kasus yang pertama ini ya, ini adalah kasus yang kondisinya sangat tepat untuk pertama sekali diberikan dengan menggunakan metcovazin. Kenapa? Karena kita butuh untuk meriliskan jaringan nekrosis dan memperbaiki secara superficial.
Tetapi ada kebutuhan yang harus dipertimbangkan jika kondisi pasien ini datang dengan kaku. Berarti kalau kaku, ada bagian yang di dalam sana sudah mulai terjadi penurunan fungsi, teman-teman sekalian. Salah satu yang paling bermasalah adalah dia terjadinya rhabdomyolysis. Jadi itu salah satu terjadi kerusakan pada otot yang nantinya akan menyebabkan otot itu terjadi nekrosis. Dan efek dari proses tersebut itu dia akan menyebabkan terjadinya pelepasan mediator kimia di dalam otot yang di dalam tubuh itu berdampak salah satunya adalah terjadinya benda asing dan menimbulkan toksik di dalam otot tersebut. Nah, itu dia salah satu kategorinya yang kondisinya mungkin teman-teman akan melihat beberapa dampak dari listrik kayak gitu. Nah, contohnya ini. Ini kita lihat dia kondisi dari lukanya itu superficial doang, teman-teman. Tetapi kalau kita suruh gerakin tangannya, dia bakalan kaku. Beda dia dengan luka bakar yang akibat benda panas ya, yang dia terpapar dari benda dari luar itu ke bagian superficial, enggak ke dalam. Kayak gitu kondisinya. Karena memang kalau luka bakar listrik, luka bakar api, atau luka bakar frostbite, itu benda dingin kayak gitu, itu akan terjadi kerusakan luas itu diakibatkan karena lamanya terpapar dari si kondisi listrik tersebut. Nah, kalau ini kondisinya kita bisa ngelihat. Ini kebetulan mungkin dia nggak lama nih teman-teman kenanya. Jadi makanya nekrosisnya hanya di bagian dalam. Tetapi karena dia bentuknya listrik, dia sudah terjadi proses gangguan dari model saraf, otot, dan tulang. Gitu tuh. Makanya ketika teman-teman berhasil melakukan kegiatan perawatan ini, yang harus direhab sehabis itu adalah proses daripada rehabilitasinya. Pasca lukanya selesai sebagai superficial yang kita lihat, tetapi harus memperbaiki bagian dalamnya. Nah, konteks ini itu biasanya akan kita temukan pada beberapa kasus ya, salah satunya adalah di fase rehabilitasi. Biasanya dia akut ya, subakut, kemudian fase rehabilitasi. Nah, jadi fase golden period ini itu akan berdampak terhadap kerusakan. Kalau dia kondisinya lewat dari golden period, biasanya dia akan terjadi kerusakan. Nah, makanya ini mungkin juga kita harus ungkit lagi terkait pada saat datang ke tempat Bapak, dia sudah berapa lama terjadi proses luka bakar listrik ini. Kayak gitu tuh. Nah, yang kedua adalah tadi kita lihat kekakuan. Kalau dia udah kaku, teman-teman sekalian, itu otomatis teman-teman tuh butuh untuk melakukan rehab. Masalahnya, pada saat kondisi tindakan rehab, tugas perawat yang melakukan advokat dan mendampinginya itu nggak ada. Kayak gitu tuh. Nah, sehingga apa yang akan terjadi? Ini adalah salah satu kondisi ya pasien dengan full thickness, teman-teman sekalian, yang superficial dia. Ya, ketika dia kondisinya terjadi kayak gini, kalau merah kayak gini, artinya proses daripada anatomi tubuh itu dia terjadi epitelisasi itu belum matang. Sehingga karena ini di bagian gerak tubuh teman-teman, dia akan berefek terhadap pembentukan epitelisasi. Kalau epitelisasinya di bawahnya tadi yang rusak itu kan butuh matang nih, butuh sembuh nih. Nah, tapi kondisinya tidak diberikan rehabilitasi yang bagus. Jadi nggak dilatih ototnya untuk pergerakan yang sama. Sehingga kondisi otot tadi yang kaku itu, dia nggak bisa melenturkan otot di bagian dalam tadi. Sehingga apa yang terjadi pada efek si epitelisasi yang tumbuh? Karena dia nggak bisa bergerak, yang akan berefek adalah pembentukan epitel. Soalnya epitel itu butuh dia untuk mateng. Karena ini kondisinya dia nggak bisa direhab dengan baik, jadi nggak dilenturin, sirkulasi nggak datang. Efeknya adalah tumbuhnya proses scar atau keloid. Makanya kenapa kalau seandainya teman-teman mau kasih rehabilitasi untuk pasien-pasien yang udah terjadi superficial kayak gini, kalau masih merah kayak gini nih, butuh ada beberapa tindakan. Yang pertama, itu boleh diberikan salah satunya adalah
eh, pembuatan setting garment yang sesuai dengan lekuk tubuh. Jadi misalnya pada tangan, biasanya garment yang kita buat itu teman-teman seperti kayak sarung tangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menahan proses epitelisasi tadi yang di bawahnya kaku, dia nggak bisa untuk ngelunakin, itu ditahan sama garment itu. Sehingga proses penyembuhan itu ke bawah berjalan. Ya, salah satunya adalah balutan tekan. Boleh kayak gitu. Kayak foam. Foam boleh diberikan ya, tetapi beberapa kasus foam itu tidak bisa mengikuti semua bentuk tubuh. Susah kalau kita mau ngasih, teman-teman. Jadi kalau kayak gini mau dikasih foam, menurutku agak susah. Lebih bagus kalau teman-teman mau, boleh semuanya itu dikasih hidrokoloid misalnya ya, itu boleh kita kasih hidrokoloid, kemudian kita pasangin, salah satunya adalah handscoon, sambil biasanya kalau di rumah dengan kasus-kasus kayak gini karena dia kaku, kita rehab dia dengan bola kayak gitu tuh ya. Jadi fase-fase kayak gini nih fase-fase krusial banget nih, yang di tengah nih, yang warnanya merah kayak gitu ya, epitelisasinya dia kondisinya belum matur, itu memberikan rangsangan untuk dia menumbuhkan proses keloid tadi. Nah, makanya kondisinya harus diapain? Harus diteken biar dia stabil di situ. Nggak malah tumbuh dia ke atas. Nah, ini beberapa kasus-kasus pasien dengan luka listrik. Itu penting banget untuk teman-teman rehab. Makanya kalau udah kayak gini teman-teman, ya butuhnya tadi boleh kita gunakan, salah satunya adalah garment atau kayak sarung tangan kayak gitu, yang bentuknya kayak sarung tangan. Kemudian kita boleh pakai, tapi sebelumnya tadi boleh kalau misalnya kita mau pakaikan si foam, boleh. Tapi foam itu kadang-kadang nggak bisa ngikutin banget. Jadi makanya beberapa kasus itu kita gunakan hidrokoloid di semuanya. Kemudian baru pakai si sarung tangan yang agak ketat dikit gitu. Slide Mbak Bu Epi. Nah, kalau yang ini artinya kalau warnanya sudah nekrosis kayak gini teman-teman sekalian, ini nih artinya dia udah dari dalam sampai keluar itu udah rusak. Karena tadi saya bilang semakin lama dia terpapar dengan listrik, berarti semakin banyaklah jaringan yang rusak. Prosesnya kayak gitu. Sehingga kita butuh nih untuk melakukan validasi. Salah satunya apa? Debridement. Pertanyaannya adalah yang dilakukan debridement ya, karena ini listrik, jadi pasien-pasien dengan perfusi jaringan di listrik itu nggak sama kayak perfusi jaringan pasien dengan kategori burn, jadi luka bakar. Itu beda. Jadi kalau luka listrik itu yang rusak adalah saraf, pembuluh darah, otot, tulang. Itu semua kondisinya rusak itu teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita tambahin dengan proses debridement, karena dia tadi sirkulasinya udah kecil, ditambahin dengan inflamasi debridement makin kecil. Sehingga kalau kayak gini gimana caranya? Kita butuh otolisis sebenarnya. Untuk apa? Selain tadi kita lakukan di awal mungkin ya first aid baru, misalnya fase akut tadi kasih resusitasi cairan, juga kondisinya kita buat untuk apa? Untuk melunakkan jaringannya, tujuannya agar tidak menimbulkan inflamasi yang berkelanjutan. Kayak gitu tuh. Slide Mbak Epi. Dari mana kita lihat? Nah, dari fase ini teman-teman. Kayak gitu. Ya. Jadi semakin kondisinya dia lama, berarti fase dari akut dia menuju fase apa namanya subakut, itu berarti berdampak banget. Kayak gitu tuh. Ya. Sampai dia kondisinya rehabilitasi. Nah, kalau kasus pertama, problemnya tuh di rehabilitasi teman-teman. Tapi dia sudah ngelewat nih di fase akut sama fase subakutnya. Sehingga pada saat dia di yang pertama, kasus yang pertama tadi butuh rehabnya. Rehabnya macam apa kayak tadi saya bilang. Berarti butuh beberapa balutan yang bisa menekan bagian apa namanya? Bagian-bagian yang terjadi luka bakar khususnya pada daerah-daerah yang terjadi lekukan. Kemudian yang kedua adalah tadi siapin beberapa seperti kayak garment atau kita mau gunain yang namanya foam atau hidrokoloid ya. Itu ditambahin dengan garment tadi yang kita berikan tujuannya untuk menekan agar epitelisasinya itu tumbuhnya itu ke bawah bukan naik ke atas gitu tuh. Disertai dengan rehabilitasi pergerakan tangan. Slide lanjutnya, Mbak Epi. Nah, jadi ya
kalau kita mau ngelihat dari zona yang muncul luka bakar, kalau dia kondisinya yang bisa diselamatin adalah zona statis sama hiperemia. Tapi kalau sudah jadi zona koagulatif, itu berarti teman-teman butuh untuk angkat jaringannya. Nah, angkat jaringannya gimana? Karena gini, kalau dia berada di zona hiperemia, artinya pembuluh darahnya itu lagi proses hiperemia, jadi lagi dilatasi. Tapi kalau dia pada zona statis, itu kondisinya pembuluh darahnya udah mulai kecil. Gitu tuh. Jadi kalau pada kondisi nekrosis, yang harus kita lihat tiga zona ini. Jadi kalau kita debridement di bagian, misalnya debridement kena di zona statis, udah jelas kondisinya pasti akan memburuk. Kayak gitu. Apa karakteristiknya? Gampang aja. Kalau yang kelihatan warna merah itu dia hiperemia, kalau dia warna putih itu kondisinya statis, kalau dia warna hitam itu kondisinya zona koagulatif. Jadi, hati-hati pada saat melakukan kegiatan debridement pada kasus-kasus pasien dengan brain injury. Itu hati-hati. Kayak gitu tuh. Karena ini prosesnya tadi. Yang pertama, jalur terjadinya luka itu dari bawah dia ke atas, artinya dia yang kena itu semua ya. Bagian pembuluh darah, kemudian ya dia kena juga tulangnya, ototnya, sarafnya itu semua kena teman-teman sekalian. Kayak gitu. Makanya kalau pasien dengan electrical burn ini agak sedikit rumit dan harus betul-betul kita pahami dengan baik pada saat kondisinya dia terjadi nekrosis ataupun kondisinya dia nggak terjadi nekrosis. Kayak gitu. Kira-kira sampai di sini teman-teman paham nggak kira-kira? Atau kondisinya ada yang mau nanya? Terus lanjut slide lagi. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini nih, nah jadi ini yang paling jelasnya ini nih, fisiologis dan anatominya. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih, kalau terjadi luka bakar, dia sampai hipodermis, bahkan dia kondisi sampai tulang, berarti ada beberapa kondisi yang bisa kita lihat itu terjadi gangguan. Kayak gitu, epidermis, dermis, sama hipodermis. Kayak gitu tuh. Nah, dari karakteristik ini, kalau misalnya kita lihat pada elektrikal, itu dia rusaknya sampai ke bawah. Berarti artinya fungsi semuanya itu dia tidak terjadi, fungsinya itu nggak normal. Jadi harus betul-betul kita lihat. Kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi tipe dari beberapa karakteristik pasien dengan burn injury ini, teman-teman sekalian, kita bisa lihat nih, misalnya pasiennya dengan electrical, ya. Beberapa kondisi pasien dengan electrical itu biasanya akan kita lihat itu bentuknya dry prosesnya, dan bahkan dia terjadi sampai ke bagian bawah. Ada bone loss, muscle loss, ya warnanya putih biasanya. Kayak gitu, ya. Jadi ini yang kondisinya bisa kita ngelihat teman-teman sekalian. Ya, karakteristik ini gampang banget. Nah, sehingga nanti kalau kita udah ngelihat ini tipe-tipe daripada derajat apa namanya? Derajat terjadinya luka bakar, tinggal kita lihat nih beberapa kategorinya. Semua kategorinya nih ada dry, ada moist ya, ada kondisinya Angkatan yang blanching, kemarin. kemerahan ya. Kemudian ada yang dry, terus dia dengan no blanching atau dia nekrosis dan edema ya. Dan yang terakhir adalah terjadinya gangguan sampai ke muscle. Jadi kalau udah nekrosis teman-teman, berarti udah kategorinya subdermal ini. Jadi dia rusaknya udah sampai dalam nih. Gitu tuh. Ya, nah ini dia. Nah itu dia yang dikolomin. Nah ini kondisinya penting banget untuk kita cek secara baik pada saat kita mau melakukan kegiatan. Salah satunya adalah debridement. Ya, itu penting. Karena tiga zona tadi itu yang menentukan keberhasilan teman-teman. Apakah nanti dia kondisinya akan lebih terjadi nekrosis atau kondisinya dia membaik gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman salah melihat area tersebut, tidak memfasilitasi area itu dengan baik, maka nekrosis tadi akan berjalan. Tapi kalau difasilitasi dengan baik, misalnya memberikan salah satu konsep MOIS nih, pada saat dia terjadi nekrosis seperti tadi, tapi tanpa melakukan kegiatan misalnya yang mengganggu sirkulasi di bagian zona statis tadi, gitu tuh. Biasanya kan orang debridement tuh dikupas semua. Nah, kalau dikupas semua, kira-kira akan mempengaruhi nggak? Sangat mempengaruhi. Ya, sehingga itu yang kondisinya harus betul-betul kita lihat pada saat melakukan perawatan pasien dengan permasalahan brain injury. Oke, Mbak Evi, itu penjelasan aku.
Oke, Pak Kana. Nah, ini udah langsung masuk pertanyaan soal yang tadi fase rehabilitasi ya, Pak Kana. Untuk Mm-mm. pemakaian balut tekannya itu kira-kira berapa lama, Pak Kana, yang diperlukan? Oke, nah teman-teman berarti tinggal ngelihat warna dari si epitelisasi. Kalau warnanya sudah tidak merah lagi, dia mulai terjadi perubahan bentuk warna hampir menyerupai kulit yang ada di sekitarnya yang sehatnya, berarti kondisinya boleh kita lepas. Kayak gitu. Sambil tetap kita melakukan kegiatan rehabilitasi dengan misalnya menggunakan bola atau kondisinya pegang sesuatu yang memungkinkan kondisi tangan ini bisa untuk bergerak. Kayak gitu tuh. Biasanya kasus-kasus yang kita pakai itu pada saat dia misalnya ya di awal-awal itu kita suruh untuk pegang sendok, pegang pulpen, ya. Itu biasanya di awal-awal akan kita lihat kondisinya kayak gitu. Itu Bu Epi. Oke, jadi kalau mungkin bisa diambil kesimpulan dari durasi dari segi hari, mungkin itu depend terhadap masing-masing pasien. Ya, betul. Penting itu. Makanya tadi aku tinggal ngecek aja dia udah sampai fase mana itu. Kalau dia lewat dari situ berarti kerusakannya akan lebih banyak. Oke, itu penting banget berarti soal edukasi ya Pak Kana, karena mungkin biasanya nih pasien kan pasti udah nggak datang lagi nih ke tempat praktek ya Pak Kana, gitu merasa Mm-mm, ini udah sembuh gitu, nggak perulah datang lagi ke tempat praktek atau panggil untuk home care lagi ya. Jadi betul. kuncinya adalah soal edukasi ke pasien gitu ya, terkait dengan fase rehabilitasi yang harus dilewati ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Fahmi. Kalau di angioplasi bisakah? Angioplasi bisa, boleh aja kalau mau kasih angioplasi. Tapi permasalahannya ketika angioplasi itu kan ada beberapa kegiatan juga kalau seandainya dia sumbat ya, ya jadi gini, angioplasi itu bisa dilakukan kalau seandainya kondisi pasiennya tuh dalam kategori pembuluh darahnya masih bagus. Tapi kalau kondisinya dia nggak bagus, ke bawahnya juga pasti akan nekrosis kayak gitu. Jadi angioplasi memang beberapa kasus itu akan dilakukan untuk bisa memperbaiki sirkulasi darah. Jadi aliran darah maksud saya kayak gitu. Dan ini biasanya akan dicek dulu pembuluh darah kakinya kira-kira dia bagus atau tidak. Biasanya itu mereka akan cek X-ray dulu, MRI biasanya dicek masih bagus atau enggak. Tapi kalau nggak bagus ya pasti ujung-ujungnya diamputasi sama mereka kayak gitu. Sebenarnya tadi untuk yang kasus kedua ya Pak Kana ya, satu Mm-mm. pertanyaan yang diajukan adalah soal dressing apa sih sebenarnya yang bisa dipilih gitu ya, ketika kasusnya seperti itu. Oke, kasus kedua ini, dressing yang paling penting adalah satu yang harus kita gunain adalah bentuknya itu boleh kita gunakan seperti kayak Metcovazin itu boleh, tapi pakainya jangan sedikit. Itu lagi balik-balik aku bilang, karena teman-teman tuh selalu pakainya colet-colet gitu tuh. Ini yang kalau bisa jangan dipakai colet-colet, karena dia butuh untuk mereduce salah satunya adalah dengan pemberian moist wound healing. Yang kedua adalah tadi teman-teman, kalau dia sudah mulai terjadi, misalnya zona statis, warnanya sudah mulai kondisi ungu kayak gitu, itu kita butuh untuk pemberian adjunctive. Misalnya, kalau di Care Center yang aku berikan itu untuk bisa memperbaiki namanya neuromuscular tapping. Terus yang kedua, kita bisa lakuin dengan pemberian, ya itu boleh hiperbarik, boleh dilakuin. Kalau mau hiperbarik, hiperbarik. Kalau ada hiperbarik, boleh. Terus yang ketiga, kondisinya kita boleh memberikan salah satunya tuh pemberian beberapa obat-obatan ya yang memperbaiki sirkulasi. Itu boleh diberikan kayak gitu. Oke, nah sebenarnya di video ini juga dia tuh timbul belatung kayak gini nih Pak Kana ya. Jadi ini saya bisa tampilkan lagi videonya ya. Mm-mm. Ini sebenarnya apa sih penyebabnya gitu Kak? Apakah ini faktor eksternal gitu ya? Atau iya, internal? Belatung tuh muncul karena nggak dirawat-rawat Bapak Ibu. Jadi kalau dia perawatannya nggak bagus, Bapak Ibu, ya, itu kondisinya pastilah ya akan muncul belatung. Apalagi di sampingnya mungkin ada ternak kayak gitu ya, yang mempermudah mereka itu untuk hinggap di atas lukanya. Nah, caranya gimana kalau kayak gitu cuci aja.
cuci aja. Tapi kalau yang di berongga, biasanya kita cuman kasih senter dulu, dikasih aja cahaya, nanti ulatnya keluar sendiri, kemudian baru dicuci. Gitu caranya. Oke, Nih ada lagi pertanyaan ya Pak Kana dari dalam kolom chat. Mhm. Indrio tentang kalau keloid, apakah salah satu faktornya itu karena makanan? Sejauh ini aku belum pernah ngeliat apa namanya referensi yang bilang faktor makanan. Yang kondisinya yang pernah lihat itu, yang pernah baca adalah faktor pergerakan. Yang kedua adalah faktor tadi kurangnya proses penekanan. Terus yang ketiga adalah dressing yang kondisinya digunakan itu menstimulus untuk munculnya terjadinya keloid. Contoh misalnya, pada kasus-kasus pasien udah proses dia epitelisasi, terjadinya misalnya granulasi udah banyak, nah teman-teman itu ngasih dressing yang kondisinya itu mudah untuk terjadinya perdarahan. Atau dia kondisinya memberikan mungkin moistnya terlampau banyak. Nah, itu bisa berdampak terhadap munculnya hipergranulasi. Kayak gitu. Contoh misalnya ada luka bakar, di situ sering berdarah, 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 berdarah. Itu akan merangsang tumbuhnya hipergranulasi. Kayak gitu tuh. Jadi makanya kalau seandainya teman-teman mau pakai dressing, ya jauhkan dari praktek-praktek yang menyebabkan perlengketan atau terjadi proses trauma gitu. Oh, oke, 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 oke. Ini satu lagi pertanyaan kita terakhir ya dari Pak Sartono. Untuk kasus tersebut, mungkin tadi kasus yang kedua ya, apakah bisa pakai NPWT? NPWT, kita balik lagi untuk kebutuhannya. Kalau dia kondisinya eh, jauh banget, Pak. Jadi misalnya dia terjadi sampai tulang, untuk kita prosesnya mau kasih dia MP, MPWT, boleh kayak gitu. Tapi kalau udah ke grade-nya, grade berapa, misalnya grade 2, kayaknya stop. Jangan pakai NPWT lagi. Kayak gitu tuh. Terus yang kedua, kalau mau pakai NPWT, cek dulu hemodinamik pasiennya. Bagus nggak? Kalau nggak bagus, jangan pakai. Meninggal pasiennya nanti. Kayak gitu. Ya. Jadi harus dilihat lagi terkait dengan prognosis lukanya yang mau kita targetin tuh apa, pakai NPWT. Bahkan ada beberapa kasus karena cairan pasien dengan luka bakar itu terlampau banyak, mereka menggunakan NPWT tujuan untuk draining aja. Jadi dia disedot cairannya aja dengan tekanan yang cukup rendah. Itu ada beberapa kasus. Tapi harus diperhatikan di proses loading cairannya. Kalau loading cairannya nggak bagus, jangan pakai. Gitu, Bebi. Oke, terima kasih banyak Pak Kana untuk diskusinya kita hari ini ya. Kita hari ini diskusi yang sangat menarik sekali dan juga topiknya ini lumayan hangat dan saya rasa ini juga topik yang jarang sekali untuk kita bahas bareng ya. Biasanya kita bahas soal diabetic foot ulcer, kita bahas soal pressure injury, tapi kali ini kita bahas soal luka bakar karena elektrik yang sebenarnya dari segi kasus juga ada dan mungkin bisa jadi nih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di Medcopazin Academy setelah ikut layanan konsultasi bersama Medcopazin dan juga Nerskana biasanya langsung dikasih rezeki dipertemukan ya dengan pasien yang seperti ini. Biasanya kayak gitu Sonya karena ilmunya udah nambah jadi biasanya Allah bakal kasih ya kasus-kasusnya. Betul, betul, betul. Tinggal Oke, kita lihat nih, aku sih izin ya teman-teman sekalian kalau seandainya ada case gitu lebih bagus di video. Jadi kita bisa ngelihat enak kira-kira bagaimana sih, misalnya kontrakturnya gimana. Nanti kita bisa modifikasi, oh pakainya macam apa, harusnya diapain gitu sih. ya, ya. Ya, jadi kita sambil sharing terus ya Bapak Ibu ya di dalam grup Medcopazin Academy biar sama-sama nih biasanya kasus dari Pulau A, Pulau B, daerah A, daerah B itu beda-beda dan biasanya juga ada faktor dari segi lingkungan juga nih yang bisa mempengaruhi bagaimana pola Bapak Ibu semua memberikan perawatan terhadap pasien gitu ya. Oke, Bapak Ibu dan juga Nerskana, terima kasih banyak hari ini sekali lagi sudah menemani kita semua selama 2 minggu ya. Kita akan bertemu dengan Pak Kana mungkin sekitar 1 bulan lagi.
Oke, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah join. Kita akan bertemu lagi di Midcomazin Academy minggu depan, tentu saja di setiap hari Rabu jam 1 siang. So, saya tutup untuk sesi di minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam, terima kasih, bye bye semuanya. Assalamualaikum, sehat selalu.